kemudian login. Ya, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Ya, lb3.nhk.go.id/pestronik. Dan akan ke halaman dashboard. Di sini ada informasi nama perusahaannya, ya, kemudian jenis industrinya, kontaknya, detail perusahaannya, kemudian nanti ada nomor pendaftaran KLHK, nama perusahaan, nama penanggung jawab 1, telepon, nama penanggung jawab 2, telepon. Ya. Oke. Sini juga ada informasi rencana pengangkutan, limbah sedang dikirim, kemudian menunggu konfirmasi pengolah dan pengiriman limbah selesai. Nah, pada penghasil ini di aplikasi Pestronik versi 2020, penghasil hanya bisa melakukan view data yang sudah diisi oleh pengangkut. Ya, jadi rencana pengangkutan ini adalah data yang diisi penghasil pada menu data limbah. Ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan. Penghasil akan melakukan input data limbah keluar. Data limbah keluar. Nah, ini data limbah keluarnya. Untuk mempermudah alur, saya akan masuk ke data limbah masuk dulu. Kita input data limbahnya yang akan kita angkut. Ya, ini data limbah masuk. Kemudian izin LB3 ini milikinya pilih. Kemudian kode limbahnya pilih. Misalkan play as, tanggal dihasilkan misalkan tanggal 19 bulan Agustus 2020, masa simpannya misalkan 90 hari, kemudian masuk ke TPS internal, sumber limbahnya internal, jumlahnya misalkan 15 ton. Simpan, maka akan tersimpan pada tabel data. Nah, ini tabel data. Oke, ini izinnya, SK penghasil 123, kode limbah, nama limbah, sumber limbah, tanggal dihasilkan, masa simpan. Ya. Kemudian kita akan melakukan keluar atau dikelola limbah. Ya. Tanggal keluarnya misalkan tanggal 20, jenis pengolahannya eksternal, pengolahan lanjutnya misalkan di bahan bakar, atau dimanfaatkan untuk bahan baku. Jenis pengangkutannya eksternal, perusahaan pengangkutnya uji coba pengangkut, nomor kendaraannya 1234 LP misalkan, ini kode manifestnya, moda transportasinya darat misalkan pilih, perusahaan tujuannya uji coba pengelola yang dimanfaatkan ya. Kita pilih kode limbahnya, play as, pilih periode masuknya, ya, periode limbah masuk, kemudian cari. Nah, ya di sini ada yang kita input tadi, ada jenis limbah play as ya, play as dengan kode limbah B409 itu ada 15 ton ya. Nah, di sini diisi keluar, kelola, realisasinya berapa, rencananya berapa. Ya, jadi ini masuknya 15, ini realisasi nanti kita sudah terima ya. Oke, ini rencananya 15. Angkut 15 ton, total 15. Kemudian disimpan. Ya, setelah simpan maka akan keluar pada tabel data. Nah, ini B409 play as, tanggal keluarnya 20 Agustus. Ini pengolahannya eksternal, pengolahan lanjutan dimanfaatkan untuk substitusi bahan bakar. Jenis pengangkutannya eksternal, keluarnya 15, diangkut 15. Ini status diterimanya
Belum, karena nanti akan diterima oleh pengelola. Di sini juga ada informasi perusahaan pengangkutnya. Uji coba pengangkut dengan nomor kendaraan F1234LD. Perusahaan tujuannya uji coba pengolah. Moda transportasinya darat. Statusnya masih dalam proses pengiriman. Ya. Nah, ini yang sudah diinput pada menu data limbah B3 keluar, maka otomatis akan masuk ke menu rencana pengangkutan. Ya. Sekarang kita akan kembali lagi ke halaman Pastronic. Ya, ini kita buka rencana pengangkutan. Nah, ya, sini akan muncul kode limbahnya, ya, kemudian jenis limbahnya, Class tadi ya, beratnya 15 ton dengan status rencana pengangkutan. Nah, ini perusahaan yang kerjasamanya. Ini kita login sebagai uji coba penghasil, diserahkan kepada uji coba pengangkut, dan diterima oleh uji coba pengelola dengan moda transportasinya darat. Nah, dibuat tanggal 16 ya, buat ini CRD. Oke. Nah, ini untuk melihat data detailnya. Karena kita login sebagai penghasil, dia hanya bisa melakukan view data. Oke. Oke, jika sudah, kita sekarang akan login sebagai pengangkut, ya, sebagai perusahaan ini, uji coba pengangkut. Ini uji coba pengangkut, ini bisa pakai username Ucok, ya, masukin password, kemudian login. Ya, kita masuk ke halaman utama, dashboard. Maka akan ada notifikasi 6 data rencana pengangkutan, 12 limbah sedang dikirim, 18 menunggu konfirmasi pengolah, 33 pengirim limbah selesai. Ini informasi di dashboard ya, karena kita sudah melakukan beberapa kali uji coba. Ini kontaknya, kemudian ini alamatnya, dan ini adalah detail perusahaannya ya. Oke, kemudian akan masuk ke rencana pengangkutan. Masuk ke menu rencana pengangkutan. Sini ada informasi rencana pengangkutan yang akan dikirim oleh uji coba penghasil tadi ya. Nah, rencana pengangkutnya uji coba pengangkut. Nah, ini kita login sebagai uji coba pengangkut. Oke, setelah itu kita klik icon ini detail. Di sini akan ada tab pengirim, pengangkut darat, dan penerima. Kita harus sebagai pengangkut mengisi isian data pengangkut, data pengirim ya. Kita isi nama tekniknya jika ada, pilih karakteristik limbahnya, kemudian kode limbah B3-nya ini yang sudah diinput oleh penghasil di data limbah, kelompok kemasannya, misalkan dalam logam, satuan ukurannya 15 ton tadi ya, yang diinput oleh penghasil pada menu data limbah, dan total kemasannya misalkan ada 10, nomor petinya, ini sepertinya diisi juga, alamatnya diisi, pilih instruksinya sesuai SOP, kalau tidak, nomor telepon daruratnya, tanggal pengirimannya hari ini misalkan tanggal 20, catatan tambahan ya. Kemudian nama penanggung jawabnya, sini misalkan jabatannya misalkan ini. Kemudian kita masuk ke menu tab sebagai pengangkut darat ya. Nah, ini nama tanda-tandanya misalkan sama, tanggal 20. Kemudian ini nomor truknya F1234LB yang diinput oleh penghasil.
Kalau ada penggantinya silakan diisi, ada penggantinya ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita tidak ada nih, ayo diisi nomor truknya. Izin pengangkutan, nama penanggung jawabnya siapa, misalkan Roni sebagai manajer. Kemudian kita masuk ke tab penerima. Nah, ini karena ini limbah belum dikirim, jadi ada informasi saja, nama perusahaannya, alamat, nomor telepon, nomor fax, nomor pengaturan KLHK, yang tinggal dan jumlah terimanya belum ya, karena memang statusnya belum dikirim. Oke, kemudian setelah diisi semua, menu tab pengirim ya. Tab pengirim dan tab pengangkut barang. Nah, ini ya. Kirim ini. Nah, oke, Bapak Ibu, sekarang statusnya yang berawal dari masih proses pengangkutan ya, menjadi status sedang dikirim. Jadi limbah ini sudah dikirim ya dari perusahaan pengirimnya, itu adalah uji coba penghasil diangkut oleh ini uji coba pengangkut, yang mana kita sekarang melihat sebagai pengangkut, dan ini adalah manifestnya ya. Oke, nah ini manifestnya. Nah, manifest limbah bahan berbahaya dan baku, ada nomornya, nomor manifestnya ya. Di sini bagian yang harus dilengkapi oleh pengirim, kode sistem semua, nama perusahaannya, masuk pemuatan, nomor registrasi pengirim limbah, data pengirim ada 3, jenis limbahnya dari PAS, nomor teknik ya, tidak ada, karakteristiknya dari badan pedang, kode limbahnya B409, tempat kemasan logam, satuan ukurnya berat 15 ton, jumlah total kemasan 10 tadi, ini total kemasan nomornya ini 1,5 misalkan, edition. Kemudian keterangan alamat untuk 15 tersebut di atas terlihat kalau ada ya, jadi kita isi catatan tambahan, sesuai penanganan sesuai SOP, ini nomor telepon darurat jika dalam keadaan darurat, tujuan pengangkutannya ya, kemana, pengumpul tadi ya, pengolah ke pengolah 23. Kemudian ini ada nama tanggung jawabnya ya, dan ini pesan pengangkutnya ya, nama dan nama pesan pengirim nomor 3-nya apa, ini nama alamat lokasi kegiatan pengangkut, nomor pengaturan KLHK, identitas kendaraan dan sebagainya. Nah, ini videonya ya. Ini ada alamat perusahaan penerimaan nomor 3, telepon dan sebagainya. Oke, nah, di sini karena proses sedang dikirim, maka ada catatan ini sedang dalam proses pengiriman. Manifest ini statusnya adalah manifest yang sedang dalam proses pengiriman, belum diterima oleh penerima atau pengirim. Oke, ya sudah. Maka status sedang dikirim ini pun akan muncul di user penghasil ya Bapak Ibu ya. Jadi otomatis ketika penghasil melakukan login ke elektronik, maka statusnya berubah menjadi sedang dikirim. Kemudian manifestnya pun bisa dicetak dari tabel data rencana pengangkutan penghasil tadi dengan mengklik icon pin warna ini. Kita akan coba masuk ke user sebagai pengelola ya Bapak Ibu ya. User sebagai pengelola. Saya coba membuat programmer ya. Username-nya login. Ini halaman dashboard-nya. Ya, si penghuninya ini nanti bersama halnya dengan hasil dan pengangkut bisa mulai mengakses rencana pengangkutan. Nah ini tadi ada tanggal angkut tanggal 20, kode manifest ini tanggal 159784034, kode jumlahnya B409,
statusnya 15. Jadi informasi juga sama ya, yang statusnya sudah dikirim. Nah, misalkan limbahnya sudah sampai nih Bapak Ibu ke penerima ini ya, pemanfaat ya, klik icon mata berwarna biru, data detail, kemudian penerima ini akan mengecek bisa ngecek ulang juga terkait data perusahaan pengirimnya ya, dan juga info yang lainnya, tulisnya limbah, kelompok kemasan dan sebagainya. Kemudian pengangkut darat ya, cek juga. Kemudian penerima juga dicek ya. Nah ini Bapak Ibu, ketika limbahnya masih di jalan ya, dia si penerima ini juga belum bisa melakukan aksi apa-apa, belum bisa melakukan aksi. Jadi hanya ada tombol pause. Kenapa? Karena ketika nanti limbahnya sudah sampai pengangkut, maka bisa pengangkut dahulu yang melakukan aksi proses penyelesaian limbah ya, baru Bapak Ibu sehingga penerima baru bisa melakukan aksi untuk menerima limbahnya ya. Jadi sekarang kita ketika si pengangkut menginformasikan bahwa limbah sedang dikirim, jadi Bapak Ibu user pengelola nih ya, user pemanfaat atau penerima, sementara itu hanya bisa melakukan biodata dulu ya, sampai nanti ketika limbahnya sudah sampai di penerima, kemudian pengangkut akan melakukan aksi di aplikasi Pestconnect-nya selesaikan limbah. Ini sekarang saya akan masuk ke perusahaan pengangkut lagi Bapak Ibu. Cok ya. Nah ini ada pengangkutan yang tadi WS kan. Nah limbahnya sudah sampai ternyata Bapak Ibu, truknya sudah sampai di penerima. Ini misalnya dari terimanya 15 juga, 15 ton. Tanggal terimanya itu misalkan 21 Agustus 2020. Tanda-tandanya juga sama, 21 Agustus 2020. Nama penanggung jawab misalkan Fahmi, jabatannya sebagai manajer. Nah, di sini lakukan aksi selesaikan pengiriman. Nah, setelah selesaikan pengiriman, maka statusnya berubah ya, awalnya yang dikirim menjadi sudah dikirim ke pengelola ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah dikirim ke pengelola. Nah di sini setelah itu kita masuk lagi ya, konfirmasi ke pengelolanya untuk melakukan aksi terima limbah. Oke. Kita login lagi sebagai pemanfaat atau sebagai pengelola lanjut. Oke. Masuk ke rencana pengangkutan. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini statusnya konfirmasi jika sudah terima ya, di user sebagai pengelola. Ya, buka sama penerimaannya kita sesuaikan dulu. Kemudian terima 15, tanggal terima, tanggal tanda tangan, ini mengambil jabatan ya. Anggap ini sesuai. Kalau tidak sesuai nanti masukkan alasan penolakannya ya. Approve approve ya. Nanti jika ya ketika diterima ini maka otomatis akan masuk ke sebagai data limbah yang masuk ya. Jadi ada tiga yang dimilikinya sebagai pemanfaatan misalnya ya, karena tadi pilihnya untuk pemanfaatan untuk bahan baku, masa simpannya 120 hari, kemudian limbahnya ini jumlahnya 15,
yang dihasilkan tanggal hari ini. Nah, setelah saat ini otomatis di menu rencana pengangkutan data yang tersebut yang B409 tadi Bapak Ibu akan hilang ya, tidak masuk ke tabel data manifest di bagian 3. Nah, ya, pengangkutan 20 Agustus, diterimanya 21 Agustus, kode manifestnya ini, kemudian kode limbahnya B409, ini timbanya PLAS, berarti kirimnya 15 ton, berarti terimanya 15 ton. Perusahaan pengirimnya, ada uji coba penghasil nomor 3, perusahaan pengangkut uji coba pengangkut, perusahaan penerima uji coba pengolah. Oke, nah ini untuk cetak manifestnya, manifest final ya Bapak Ibu. Ini manifest finalnya, tidak ada lagi catatan sedang proses pengiriman, ya kan ini sudah diterima. Oke, sudah diterima termasuk di user pengangkut juga ya Bapak Ibu ya, nanti dia untuk mencetak manifest finalnya masuk ke menu manifest final ketiga. Kemudian termasuk di menu user penghasil juga ya, jadi untuk mencetak manifest finalnya itu bisa masuk ke menu manifest final ketiga ya. Oke, setelah itu karena yang diterima tadi ya Bapak Ibu 15 ton, maka akan otomatis masuk ke data limbah masuk ya Bapak Ibu ya, data limbah masuk. Data limbah masuk ya, 15 ton tadi Pak ya, masuk ke tabel datanya Bapak Ibu. Kemudian ini nomor izinnya ya, kode limbahnya B409, nomor limbahnya PLAS, sumber limbahnya eksternal tadi dari si penghasil ya, tanggal dihasilkannya 21, tanggal masuk ya, tanggal masuk 21 dari artinya tanggal diterima tadi ya 21 Agustus 2020, maka simpannya 180 hari, dihasilkannya 15 ton ya. Ya, disimpan di TPS, jadi otomatis masuk ke data limbah masuk.